Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Wah, ketemu lagi nih dengan kelompok 2 dari PGMI 3C. Kelompok 2 beranggotakan Gita Fatmala, Ima, Ibnu Awaludin, Nurjannah, Eka Ramadhani, Siti Soleha, Sri Suryati Armadani, Tria Amanda, dan Tria Wulandari. Nah, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan materi tentang pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Nah, apa-apa saja sih yang ada di dalam pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pendekatan evokasi, yang kedua pendekatan analisis nilai, yang ketiga pendekatan pengungkapan nilai, yang keempat pendekatan komitmen, dan yang kelima pendekatan memadukan. Nah, apa sih pendekatan evokasi? Pendekatan ini menekankan keberanian dan inisiatif murid untuk mengekspresikan dirinya secara spontan atas dasar kebebasan dan kesempatan. Kegiatan ini adalah nalar yang dalam hal ini disebut sebagai Cognitive Moral Development Cohort. Dengan kematangan nalar diharapkan dapat membawa pada kematangan moral. Sebagai contoh yaitu kepada murid diminta membuat suatu pilihan dilemmasting tentang kesediaannya memberikan donor darah guna menyelamatkan suatu operasi di rumah sakit. Secara kebetulan hanya darahnya yang cocok. Di lain pihak, pada hari yang sama, dia harus membantu mengangkut barang dan banyak menguras tenaga. Akan tetapi, hasilnya untuk menghidupi keluarga. Mana yang harus dilakukan, memberi donor darah atau mengangkut barang untuk menghidupi keluarga? Nah, kemudian yang kedua yaitu pendekatan analisis nilai. Pendekatan ini disebut pendekatan analisis nilai atau volume analis, karena berusaha mengkaji atau menganalisis nilai yang terkandung di dalam suatu peristiwa atau stimulus media lain yang disiapkan oleh guru. Tujuannya yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap suatu nilai yang telah dimilikinya. Kegiatan menganalisis nilai merupakan suatu kegiatan kognitif tingkat tinggi yang pada dasarnya bukan saja menyatakan baik dan tidak baik, akan tetapi sampai analisis mengapa suatu kebaikan harus dilakukan dan kejahatan harus ditinggalkan. Akhirnya, kegiatan ini harus sampai pada penghargaan terhadap suatu nilai yang menjadi pilihannya. Selanjutnya pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pengungkapan nilai. Pendekatan ini berupaya meningkatkan kesadaran diri sendiri dan pemeliharaan nilai dalam diri sendiri atau self-caring. Pendekatan ini bukan merupakan teknik pemecahan masalah, meningkatkan kesadaran akan perlunya memiliki suatu nilai dan memelihara pilihannya itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Merupakan inti dari pendekatan ini. Melalui pendekatan ini, murid dibina kesadaran emosional tentang nilai yang menjadi pilihannya melalui cara-cara yang rasional. Sedangkan murid diminta mengungkapkan pengalamannya melaksanakan suatu kebenaran atau kebaikan nilai yang menjadi pilihannya. Kemudian pendekatan komitmen. Pendekatan komitmen berusaha menumbuhkan komitmen atau keterikatan murid terhadap suatu nilai. Misalnya, seorang anak janji untuk bertaubat baik terhadap orang lain, janji untuk menjemput teman, dan sebagainya. Tentu saja janji tersebut dipenuhi. Dengan kata lain, pendekatan ini bertujuan melatih untuk murid disiplin dalam pola pikir maupun tindakannya, agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai atau moral yang menjadi pilihannya. Lalu pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan memadukan. Pendekatan ini berusaha memadukan diri murid dengan pengalaman nyata yang dirancang oleh guru dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini sangat diperlukan contoh-contoh konkret dari pengalaman suatu nilai. Murid perlu suatu visualisasi dari pelaksanaan suatu nilai atau moral, karena nilai bersifat abstrak. Pendekatan ini bertujuan memberikan pengalaman langsung yang harus dilakukan murid terhadap pelaksanaan suatu nilai. Untuk keperluan itu, pembelajaran ini dapat menggunakan metode
partisipatori, simulasi, sosiodrama, dan studi proyek. Contohnya, dari pendekatan memadukan menggunakan metode partisipatori, yaitu guru membantu peserta didik dalam menciptakan iklim belajar dengan cara guru harus menyiapkan bahan ajar, menentukan fasilitas dan alat-alat, serta membina keakraban dengan peserta didik. Bahan-bahan ajar berupa informasi tertulis maupun lisan harus diperoleh murid sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami mengenai pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa see you guys. Dadah.